asli dari Nganjuk ya. Cuma saya dulu hijrah ke Surabaya sudah cukup lama, dan sekarang saya sudah di Surabaya. Saya melayani di gereja GBI Rock cabang Gresik, Surabaya. Jadi saat ini saya diundang kembali ke Nganjuk lagi bersama-sama dengan keluarga besar saya, istri, sama adik-adik saya juga ada di sini semua. Terima kasih. Hari ini kita akan melakukan pelayanan Tuhan kita. Siapa? Yesus Tuhan di kota Daud. Iya, terima kasih. Tema Natal kali ini kita akan ambil, marilah kita ke Bethlehem. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Cuma sama-sama ya, kalau tidak apa mungkin masih bisa dibaca ya. Teringat dulu waktu saya masih kecil gitu ya. Semua anak-anak sekarang itu, papa mama saya itu bilang gini, yuk ke gereja yuk. Ini Tuhan sudah datang, sudah lahir. Tetapi waktu kita masih kecil-kecil itu, namanya anak kecil ya. Anak kecil kan biasanya kan suka mokong ya, kalau bahasa Surabaya mokong, gitu ya. Suka bandel kalau bahasa sini ya. Saya dulu bilang gini, papa mama berangkat dulu, saya tak di rumah sebentar, nanti saya nyusul. Tetapi yang terjadi saat ini, papa mama saya sudah ke gereja. Saya malah asik nonton waktu itu, kalau nggak salah film Dragon Ball. Itu kan suka saya, Dragon Ball, Shinchan, Dragon Ball sama Doraemon. Itu yang paling saya suka ya. Jadi waktu papa mama saya berangkat ke gereja, saya malah tiduran di rumah. Ini bandelnya saya itu seperti itu ya. Jadi begitu mereka di gereja, asik gereja, saya malah asik nonton TV di rumah, tertawa. Terus apa ya? Istilah saya itu juga jarang ke gereja juga. Singkat cerita, papa mama saya pulang, loh, Min, kamu ngapain enggak di gereja? Waduh, Pak, aku lupa. Saya lagi asik nonton film. Waduh, ya namanya anak kecil ya. Pasti kan masih dapat hukuman ya. Wah, kamu ini masih kecil kok sudah bandel. Padahal Tuhan itu sudah datang, sudah lahir. Kenapa kamu tidak datang ke gereja? Ya, singkat cerita gini. Besoknya diundang lagi Natal. Win, kamu harus datang. Sebab apa? Tuhan itu sudah lahir. Kalau kamu nggak ke gereja, buat apa kamu di sini? Gitu ya. Oke mah, aku berangkat ke gereja. Gitu ya. Nah, tema yang saat ini kita mau sampaikan, marilah kita ke Bethlehem. Bethlehem itu kalau kita diambil dari bahasa Yunani, artinya rumah rohi. Ya, bahasa Yunani, bahasa Ibrani kayak rumah rohi. Ya, lanjut ke yang kedua, mana? Oke, kita lebih dahuluan. Yang kedua, Natal itu peristiwa paling istimewa sepanjang sejarah peradaban manusia, sehingga sudah seharusnya Natal itu diperingati dengan serius. Kenapa sih Natal itu kita harus serius? Kenapa? Banyak anak muda sekarang itu ya, termasuk saya juga dulu, tapi jangan dicontoh. Dulu waktu saya masih kecil, seumurannya remaja lah, sudah tumbuh dewasa, mungkin ya sekitar SMP mau menjelang SMA. Itu saya sering sekali tidak pernah ke gereja, Bapak Ibu Saudara. Saya mengabaikan firman Tuhan. Saya tidak pernah ke gereja, dan ke gereja pun saya pasti takut karena dulu seorang pemalu ya, kalau dulu ya. Saya ini malu, apalagi ketemu sama orang lawan jenis. Itu saya malunya setengah mati. Jadi mungkin ketemu orang gitu, merunduk, nggak berani ngomong. Apalagi ketemu pendeta, wah ini bahaya ini. Nanti saya didoakan ini wah bahaya. Makanya kenapa sekarang ini banyak pemuda-pemuda
khususnya banyak di Surabaya. Di sini mungkin tidak ada ya. Surabaya banyak. Pemuda yang memiliki talenta, yang memiliki kemampuan untuk melayani Tuhan, malah mereka menghindar. Justru dengan saat ini itu kesempatan kita untuk melayani Tuhan, karena Tuhan sendiri datang ke dunia, lahir ke dunia untuk kita semua. Nah, justru malah yang pemuda saat ini malah menghindar. Wah, ada diskon di mall. Wah, enak itu diskonnya banyak, 70%. Baju, sepatu, handphone. Malah mereka mengabaikan hal yang baik, tetapi mereka menjalani hal-hal yang duniawi. Gitu. Mall banyak diskon. Wah, hebat ya. Beli 1 gratis 4. Wah, enak kali, aku juga mau gitu ya. Promo Natal dan tahun baru, promo gede-gedean, bisa makan sepuasnya, maksimal 5.000 tapi gitu. Ya, yang terjadi sekarang kayak gitu ya. Banyak pemuda-pemuda di gereja di Surabaya itu mengabaikan pesan Natal, arti Natal. Ya. Kenapa sih Natal menjadi peristiwa yang paling istimewa? Lanjut seterusnya. Ya, 3 alasan Natal itu yang istimewa. Pertama, Allah menjadi manusia. Itu di Yohanes 1. Bisa dibuka Yohanesnya? Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Bisa? Yohanes 1. Ada. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Allah menjadi manusia. Allah sendiri adalah firman. Tuhan sendiri adalah firman Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Yang kedua, Allah menjadi manusia untuk manusia. Artinya apa? Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani manusia seutuhnya. Jadi kita semua ini manusia-manusia biasa. Harusnya kita ini melayani. Makanya saya pesan sama anak-anak muda, kalau punya talenta, kalau punya kemampuan untuk melayani, pelayanan. Dulu saya tidak pernah pelayanan Bapak Ibu. Sekalipun saya tidak pernah pelayanan. Kolektan pun saya dulu tidak pernah. Saya malu. Jadi kolektan pun malu. Apalagi harus naik ke mimbar. Ini sangat-sangat saya tidak pernah. Hampir tidak pernah dan sangat tidak pernah. Salah satunya ya saat ini Bapak Ibu ya, saya diundang oleh Bapak Kepala kita, Bapak Kristian ini. Ya, suatu kebanggaan buat saya karena bisa melayani di gereja ini ya. Oke, yang ketiga, Allah menjadi manusia untuk manusia supaya manusia kembali kepadanya. Boleh kita baca Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Banyak manusia di antara kita itu tersesat, Bapak Ibu. Ya, mereka ngakunya, wah aku seorang Kristen kok. KTP Kristen kok. Tapi sama sekali
sekali berdoa juga enggak. Kalau minggu di gereja juga enggak. Di sini ada konser FA ada ya. Itu pun enggak pernah datang. Kalau disuruh pelayanan juga ada alasannya. Mau bu, saya mau arisan dulu, tapi saya hamil, nggak bisa datang bu. Kucing saya mana? Nggak gitu ya. Ada aja alasan, selalu alasan. Jadi ya, mari ibu, bapak, kalau punya talenta melayani, ayo pelayanan di gereja. Ambil pelayananmu, ambil berkatmu. Ya. Jangan sampai Tuhan marah. Kalau Tuhan sudah marah, waduh, kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita kalau Tuhan sudah marah. Ini mumpung Tuhan masih enak. Istilahnya kalau orang-orang sini masih udele bolong, iya, masih udele bolong. Ayo Tuhan, aku pengen suatu saat aku pengen jadi pendeta. Wah, kan istimewa ya. Tuhan, aku besok kepengen main musik, gitu ya. Ayo Tuhan, aku pengen talenta yang lebih lagi supaya aku dapat melayani Engkau, supaya aku dapat melayani seisi rumah atau gereja, gitu ya. Jadi semua bisa, semua pasti bisa, tergantung kita mau atau tidak. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan, dan kesempatan itu banyak, tinggal kita ambil. Mau yang mana? Tuhan sudah kasih kesempatan banyak banget. Ambil yang mana? Mau talenta, mau pelayanan, ambil. Jangan sampai berkat yang harinya kita terima itu diambil sama orang. Jangan sampai Bapak Ibu. Karena porsi kita itu sudah ada takarannya, sudah ada wadahnya. Tinggal kita ambil comot. Mau yang apa? Gitu ya. Kita akan kembali. Maka itu Yesus Kristus datang ke dunia itu untuk mengembalikan kita yang tersesat. Kita ini sebagai domba yang tersesat. Kemana sih domba itu? Kemana kok perginya domba-domba aku ini? Tuhan datang. Oh, di sana domba saya hilang. Oh, di sana domba saya hilang. Oh, dia makan tanaman orang. Ayo sini, balik sini semua. Kayak gitu ya. Domba itu piaraan Tuhan. Dia menurut sama gembalanya. Gembalanya bilang A, dombanya juga ikut A. Gak mungkin ada gembala ngomong B, dombanya ngomong C. Apa yang dilakukan gembala A, jemaahnya melakukan B. Tidak mungkin. Karena seorang gembala ini itu kan utusan dari Tuhan. Ya. Jadi harus kita paling tidak nurut sama gembala. Domba aja bisa nurut sama gembalanya. Begitu ya. Iya. Oke, lanjut. Slide yang berikutnya, karena alasan penting inilah Natal menjadi sangat penting atau istimewa, sehingga tidak heran para gembala langsung merespon dan berkata. Jadi gini ya Bapak Ibu, kita ini bagaimana merespon kita kalau Tuhan itu datang ke dunia? Apakah wah saudara paling ke Tuhan dan yuk ngono-ngono ae Tuhan ini? Respon kita tuh seperti apa? Apakah begitu Tuhan datang kita santai? Biasa paling Tuhan dia datang Natalan, makan-makan. Apakah seperti itu? Gembala waktu di padang pasir, ketika dia ketemu sama malaikat, kaget. Oh, ada malaikat. Terus malaikat bilang apa? Jangan takut,
Tetapi gembala ini baru pertama kali melihat malaikat dengan sinar yang tidak bisa diterima oleh mata. Kalau Bapak Ibu Saudara di sini tiba-tiba melihat malaikat muncul di depan kita, apa yang kita lakukan? Pergi, lari, teriak-teriak, atau kita dengarkan apa yang dia katakan? Tapi pada waktu itu gembala yang menggembalakan domba-domba Allah, dia takut. Tetapi